Kita ke informasi lain, saudara. Kisah inspiratif datang dari seorang pria bernama Safri Muin yang sukses berbisnis ternak burung puyuh petelur. Pria kelahiran Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi ini mulai merintis usaha ternak burung puyuh petelur sejak 3 tahun silam di Desa Sidera, Kompleks SMK Negeri 1 Sigi. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, pemirsa, di tangan saya ini adalah telur puyuh, di mana saat ini saya berada di Desa Sidera, Kabupaten Sigi, di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya saat ini saya berada di ternak puyuh begitu. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui seperti apa kemudian bisnis ini yang digeluti oleh seorang bapak yang bernama Pak Safri Muin. Konon kabarnya bisnis ini mendatangkan omset hingga belasan juta rupiah. Apa sih yang sebenarnya menjadi ketertarikan dengan bisnis ini dan apa yang kemudian menjadi tantangan gitu seorang Pak Safri Muin sehingga kemudian mau menggeluti bisnis telur puyuh ini? Saya akan langsung ajak Anda untuk bertemu bersama Pak Safri. Pak Safri, ini lagi apa ini Pak? Saya bantu dong Pak ya? Lagi panen telur Pak. Wah, lagi panen telur. Baik, kita akan banyak bicara begitu Pak Safri tentang telur puyuh. Namun di awal kemudian Bapak punya ketertarikan menggeluti bisnis seperti apa begitu Pak Safri? Ya, awalnya selain hobi, ternak puyuh ini juga tidak membutuhkan lahan yang luas Pak. Oke. Iya, terus modal yang dibutuhkan juga kecil. Modal awalnya berapa Pak? Iya, modal awalnya sekitar 10 juta. 10 juta? Iya. Itu di tahun berapa Pak Safri memulai bisnis ini Pak? Itu saya mulai di tahun 2017. 2017 awal ya, berarti kurang lebih 3 tahunan begitu ya Pak ya? Jalan 4 tahun. Kemudian tadi Pak Safri mengatakan bahwa tidak membutuhkan lahan yang besar. Artinya dengan kandang yang ukuran berapa ini Pak? Ini ukuran kandang 8 kali 9. 8 kali 9? Iya. Oke. Ini bisa menampung sekitar 3.000-4.000 ekor. Jadi sekarang ini terdapat 3.000 hingga 4.000 ekor Pak? Iya. Oke, kalau saya kemudian ingin tahu begitu Pak, ini jenis puyuh apa begitu Pak? Iya. Ini jenis bibit burung puyuh peksi. Burung puyuh peksi. Iya. Ini hanya ada satu jenis saja atau bermacam-macam Pak Safri? Ada beberapa jenis Pak. Yang burung puyuh peksi itu yang seperti apa Pak? Iya, jadi dilihat dari warnanya agak coklat, terus posturnya agak besar Pak. Oke. Nah, selain burung puyuh peksi, ada burung puyuh jenis apa lagi? Selain peksi ada jenis blaster, kemudian ada jenis jatinom. Kalau ini khusus untuk peksi aja. Peksi saja, baik. Iya. Oke, gimana kemudian Pak Safri burung puyuh ini prosesnya hingga kemudian bertelur Pak dan menghasilkan telur-telur puyuh yang ini kita bisa mengkonsumsinya dan ini sangat sehat sekali ya? Iya. Dari awal dulu kita membeli DOK dulu. Iya, umur sekitar 1 hari Pak. Setelah itu kita besarkan di kandang pembesaran kurang lebih sekitar 38 hari. Dia sudah mulai bertelur Pak. 38 hari kita pindahkan kemari Pak, ke kandang indukan. Setelah itu mulai bertelur di umur 40 hari. Ya. Dan biasanya satu burung puyuh peksi itu menghasilkan berapa telur begitu Pak ketika dia memproduksi telur itu? Rata-rata Pak dari 1 hari itu sekitar 80-90%. Oke, jadi 80-90% dari total burung yang sudah mencapai 3.000 hingga 4.000 begitu Pak ya. Nah, tentunya ini kan berdampak kepada omset Pak. Ya kan? Artinya ketika Pak Safri menggeluti ini, tadi saya di awal mengatakan belasan juta rupiah Pak. Benar tidak ini Pak Safri? Iya, punya benar. belasan juta rupiah per bulan Pak? Benar Pak. Bisa lebih spesifik berapa belasnya itu Pak, belasannya? Kadang 12 sampai 14. 12 sampai 14 juta. Iya, Wah, sebulan. ini banyak sekali begitu. Saya tidak membayangkan hanya dengan kandang yang seluas ini begitu, ini 12 sampai 14 juta per bulan Pak ya? Sebulan. Per bulan atau sebulan begitu? Iya. Oke. Kemudian gimana Pak cara perawatannya? Artinya ketika kita bicara kandangnya pun juga harus sehat, pakan mereka harus sehat. Karena ini kan sepertinya ada pakan-pakan gini Pak ya? Iya. Nah, ini diberikan apa sih Pak kalau begini pakannya? Iya, ini pakannya ini Pak, dia karena kendala kita di Sulawesi Tengah ini, pakan jadi khusus puyuh belum ada Pak. Jadi Bapak harus? Jadi saya menggunakan alternatif konsentrat ayam dicampur dengan jagung halus, campur dedak atau konga. Oke, konsentrat ayam dicampur dengan
jagung halus dan konga. Berarti Konga. pakannya ini Pak Safri buat sendiri juga? Iya, pakan buat Oke. sendiri. Namanya self mixing, Pak. Namanya Campur. adalah self mixing. self mixing. Ini Iya. di lokasi ini juga Pak Safri. Iya, campur di situ Oke. juga. Keunggulan dari pakan yang diberikan kepada burung puyuh ini apa kemudian Pak? Menghasilkan kualitas yang baik, yang sehat? Iya. Hmm. Jadi sebenarnya puyuh ini butuh protein untuk bertelur itu dia harus terpenuhi nutrisi yang ada. Oke. Iya, jadi butuh protein sekitar 20 sampai 22%. Kemudian metabolisme energinya itu harus terpenuhi juga, Pak. Sekitar 2.700 sampai 2.800. Oke, jadi nutrisi kemudian metabolismenya pun harus terpenuhi. Iya. Dan ini semuanya terpenuhi dari pakan-pakan seperti ini. Iya, dari campuran itu. Dari campuran ini. Baik, baik. Nah, ini saya melihat Pak kayak ada apa ini? Ini air begitu. Ini adalah untuk Ini tempat minum. ini tempat minum ya? Iya. Oke. Tempat minum ini memang disediakan satu minuman begitu ya, Pak Iya, ya? satu kotak Oke. ini satu box ini disiapkan satu. Baik, baik. Oke, selain diberikan pakan, kemudian juga dipelihara, dikasih box begini, ada hal-hal lain lagi nggak Pak yang dilakukan Pak Safri begitu? Yang pertama itu, Pak, kita harus manajemen kandang. Manajemen kandang, Dalam arti biosecurity, Pak. biosecurity Keamanan. ya? Jadi kita harus menjaga kebersihan Nah, supaya dia tetap bertelur bagus dengan campuran pakan, manajemen pakan yang baik, Pak. oke, artinya kandang ini pun juga dibersihkan Pak? Iya. Setiap bulan atau setiap minggu begitu pembersihan kandang dilakukan? Biasanya 2 sampai 3 hari sekali, Pak. 2 sampai 3 hari sekali itu, berarti 2 sampai 3 hari sekali, jadi tidak sebulan gitu Pak ya? Tidak. 2 sampai 3 hari sekali kandang-kandang ini harus dibersihkan? Dibersihkan. Oke. Nah, ketika burung-burung ini pun juga punya kualitas yang sehat, akhirnya menghasilkan telur, ya Pak ya? Iya. Tadi 80 sampai 90% Pak ya. Nah, telur, kalau kita bicara telur puyuh Pak, ini kan kandungannya proteinnya bagus ya Pak ya? Iya. Dan ini gimana tuh kemudian Pak keunggulan ketika kita mengkonsumsi telur puyuh ini? Iya, keunggulan telur puyuh ini ya, yang pertama proteinnya tinggi, 2 kali lipat dari telur ayam. Oke, dibandingkan 2 kali lipat dari telur ayam. Telur-telur ini sudah diperdagangkan gitu Pak atau dijual belikan kemana saja Pak Safri? Untuk pemasaran, Pak, Pemasarannya iya, kita sudah ke luar kota, kemana saja Pak? di dalam Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu ke Kabupaten Toli-Toli, Donggala, Tojo Una-Una, dan Parigi Maupo. Oh, artinya masih di lingkup Sulawesi Tengah Iya, Pak? Sudah ke daerah provinsi lain? Belum, Pak. Untuk daerah dalam Provinsi Sulawesi Tengah saja belum cukup, Pak. Oh, baik. Harga jualnya berapa Pak? Kalau misalnya pemirsa ingin tahu begitu ketika membeli atau ingin membeli telur ini, berapa harga jualnya Pak? Atau- Kalau harga jualnya 35.000, Pak. 35.000 per Perak. perak. Iya, Itu perak per ini? tray dia. Oh, per tray. Ini ada berapa Pak? Ini Jumlahnya? ada 90 butir, Pak. 90 butir. Iya. Jadi 90 butir ini satu tray atau satu rak itu dijual dengan harga 35.000. 35.000. Ada yang pernah datang ke sini langsung membeli langsung? Banyak, Pak. Banyak. Iya. Oke, berarti nanti kalau saya bisa dong Pak datang ke sini ya. Oh, siap. Baik, Pak Safri, kita tahu kita kan bersama ini masih dalam situasi COVID-19 Pak ya. Ada nggak kemudian tantangan Pak Safri begitu di situasi yang berdampak begitu Pak kepada ekonomi, kepada UKM, kepada bisnis-bisnis seperti ini Pak? Iya, dampaknya sangat besar, Pak. Hampir semua daerah kan melakukan lockdown. Ya. Ya, penutupan. Jadi akses untuk menjual telur itu tidak bisa, Pak. Jadi telur itu menumpuk. Jadi tantangannya seperti itu. Nah, sekarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang sudah dibuat begitu, artinya sekarang sudah normal Pak dirasakan. Iya. Alhamdulillah sudah mulai lancar ini, Pak, penjualannya. Orderan semakin banyak Pak. Iya, permintaan semakin banyak, Pak. Pak Safri, apa yang kemudian harus menjadi tips ketika kita ingin sukses begitu Pak, terutama kalau ingin sukses dalam usaha telur puyuh seperti ini Pak? Yang pertama itu, Pak, dalam berusaha itu, dalam hal ini beternak burung puyuh, yang tips pertama itu dalam berusaha itu kita harus konsisten. Konsisten. Iya. Kemudian Memilih jenis bibit unggul, Pak. Ya, kemudian manajemen pakan dan manajemen kandang. Baik, Pak Safri, habis ini saya mau rasa dong Pak telur puyuh ya. Iya, Dikasih gratis nggak ini Pak? gratis, Pak. Oke, gratis lagi. Baik, pemirsa, inilah yang menjadi perbincangan saya bersama Pak Safri begitu. Ya, kita bicara tentang telur puyuh jadi konsisten, kemudian tadi ada manajemennya pun juga harus baik Iya. begitu ya, dan terutama memilihlah pakan dan bibit-bibit yang unggul begitu. Baik, kita kembali ke studio. Kita jangan